Saudara, penelitian dan penerbitan buku IPM Kabupaten Skadau yang dilakukan peneliti dari ITKK Kabupaten Skadau dilakukan dengan berbagai tahapan dan metode. Total penelitian mulai dari perencanaan menghabiskan waktu hampir 1 tahun. Peneliti dan penyusun buku IPM Kabupaten Skadau, Masri Sareputra mengatakan, penelitian menerapkan mix metode atau metode gabungan. Metode gabungan itu adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Menurut Masri, penelitian dilakukan juga dengan sistem wawancara kepada narasumber, penelitian lapangan hingga kuesioner. Hasil penelitian memang diketahui ada berbagai penilaian masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan IPM yang kemudian diformulasikan dalam satu kesimpulan. Basic data yang digunakan adalah hasil data BPS dan sejumlah data pembanding lainnya. Data kemudian diolah dan dibuat menjadi sebuah kesimpulan yang mendukung hasil rilis tentang tingkat IPM Kabupaten Skadau yang masih rendah. Metodologi penelitian itu kan ada macam-macam, yang biasanya orang kenal kualitatif, kuantitatif. Tapi ada satu mixed method, gabungan antara dua metode ini ya. Itu tergantung bagaimana kita mendapatkan data dan mengolah data. Jadi ada hal-hal di manusia ini kan tidak bisa semuanya dikuantifikasi. Terutama menyangkut misalnya kepuasan, tingkat kepuasan, tingkat akses dan juga tingkat konektivitas. Nah, misalnya di IPM Skadau kan ada hal-hal yang nggak cukup hanya diukur dari sisi satu daerah sama daerah itu beda kan. Misalnya akses jalan raya dari timur Kalbar, dari Ngabang, dari Landak, dari Tayan ke Sanggau, ke Skadau, ke Sintang. Itu kan pasti bagus lah kiri kanan jalan itu kan, dan masyarakatnya rata-rata maju. Tapi di mana satu akses itu terhambat oleh infrastruktur di daerah, itu kan nanti mereka bilang tidak puas dengan layanan infrastruktur gitu. Nah, jadi di kita ini meneliti IPM Skadau itu menyebarkan kuesioner itu ke berbagai tempat, nggak hanya Skadau saja kan. Nah, dari hasil 130-an kuesioner itu kita sebar bukan purposive sampling, tapi kepada satu yang disebut satu populasi yang random gitu ya. Ternyata memang di jawaban orang dekat jalan raya itu akses pendidikan itu kan mudah kan gitu, tapi di wilayah yang terpencil itu sulit. Nah, ini kan ada yang bilang sulit, ada yang bilang mudah. Itu kan satu hal yang disebut satu hal yang relatif kan gitu. Nah, disitulah kita ngolah data. Bagaimana kok misalnya di data kita itu tingkat kepuasan pada akses pendidikan kok tinggi. Nah, kita lihat lagi di mana. Oh, ternyata orang-orang di kota yang bilang bagus kan gitu, orang daerah. Tapi dalam hal rata-rata kita lihat lagi, kita perlu mix method kan gitu. Jadi karena angka-angka tadi itu kita jelaskan mengapa begitu, mengapa gini. Peneliti lainnya, Adilbertus AS, mengatakan dalam penelitian itu disertakan rekomendasi kepada pengambil kebijakan terkait upaya peningkatan IPM di Kabupaten Skadau. Rekomendasi menyangkut beberapa faktor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga faktor terkait lainnya. Ya, itu di dalam rekomendasi kan ada jelas ya. Yang pertama, kalau kita mau progresif, artinya kita mempercepat pengejaran angka IPM itu melalui pendidikan. Misalnya kalau dari segi pendidikan ya, berarti ada paket A, paket B, paket C. Dan kalau dia jangka panjang, berarti pemerintah harus menyediakan beasiswa. Nah, kalau beasiswanya keluar, tetap itu menjadi aset daerah lain. Nah, berhubung kita mempunyai perguruan tinggi di sini, berarti kan kita harus merekomendasikan ke perguruan tinggi di Skadau ini supaya setelah mereka tamat, mereka tidak akan lari atau jadi aset kita di sini. Nah, kemudian di bidang kesehatan juga diperbaiki supaya akses masyarakat ke rumah sakit, puskesmas. Nah, sekarang memang fasilitas itu hampir sudah ada di setiap desa dan kecamatan. Nah, tinggal bagaimana konektivitas jalan penghubung
ke pusat-pusat kesehatan itu. Penelitian ITKK tentang IPM Kabupaten Skadau ini merupakan sebuah kajian akademis yang berharga bagi Kabupaten Skadau. Kajian ini diharapkan bisa terus dilanjutkan untuk hal lain yang belum sempurna dilakukan pemerintah daerah. Dari Kabupaten Skadau, Abdus Sukri, Ruai TV, mewartakan.